Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran produktivitas menggunakan metode objective matrix. Untuk yang pertama, alasan saya kenapa memilih metode objective matrix ketimbang yang lain, ketimbang Mundell ataupun ABC, itu dikarenakan saya awalnya ingin menggunakan metode ABC, tetapi saya searching di Google juga kira-kira metode apa yang sering digunakan, dan munculnya salah satu objective matrix, dan disitu saya sudah memahami metode ABC, dan baru-baru ini juga sudah memahami tentang metode Mundell, sehingga untuk PPT saya sendiri itu menggunakan metode objective matrix. Jadi ini mata kuliah produktivitas manufaktur, dosen pengampu Ibu Nur Hamidah STMT, dengan jurnal berjudul Strategi Peningkatan Produktivitas di Lantai Produksi Menggunakan Metode Objective Matrix. Penulis Dea Aprianda, Yohanita Yuniati, dan Yuniar. Disusun oleh saya sendiri, Siti Aisyah, dengan NIM 1011323003, kelas 23 AP. Untuk materi yang pertama, jadi ini masuk ke pendahuluan. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dengan mengelola sistem produksi secara efisien. Salah satu kendala yang dihadapi PT Agronesia PMC adalah penggunaan sumber daya yang belum optimal seperti tenaga kerja, material, energi, dan mesin. Jadi untuk mengatasi masalah ini, perusahaan itu perlu melakukan pengukuran produktivitas secara sistematis. Metode Objective Matrix (OMAX) digunakan untuk menilai produktivitas dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jika hasil pengukuran menunjukkan produktivitas rendah, perbaikan dilakukan dengan metode Fault Tree Analysis (FTA) untuk menemukan penyebab utama dan solusi peningkatannya. Jadi nanti saya akan lebih menonjolkan untuk penjelasan metode Objective Matrix. Lalu ini studi literatur. Metode Objective Matrix (OMAX) adalah sistem pengukuran produktivitas yang digunakan untuk memantau dan meningkatkan kinerja di setiap bagian perusahaan. Dikembangkan oleh Dr. James L. Riggs. Metode ini menyusun berbagai kriteria produktivitas dalam bentuk matriks dengan bobot yang disesuaikan dengan tingkat kepentingannya. OMAX membantu mengukur, memecahkan masalah, dan memantau pertumbuhan produktivitas di perusahaan. Ada juga metode Fault Tree Analysis (FTA). Ini itu teknik analisis untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan dalam suatu sistem. Metode ini membantu mengevaluasi resiko dan menampilkan hubungan antara berbagai faktor yang menyebabkan kegagalan. Dengan menggunakan simbol grafis, FTA memudahkan pemahaman tentang penyebab utama masalah dan cara mengatasinya. Ini metodologi penelitiannya. Jadi rumusan masalah, identifikasi metode pemecahan masalah dari studi literatur, lalu identifikasi kriteria produktivitas, pengumpulan dan pengolahan data, pengukuran nilai produktivitas setiap kriteria, penentuan target dan bobot, penentuan performansi standar dan skala performansi, pengukuran indeks produktivitas, analisis produktivitas menggunakan metode FTA, lalu kesimpulan dan syarat. Jadi ini rumusnya, pengukuran nilai produktivitas setiap kriteria. Jadi di metode Objective Matrix ini ada yang namanya rasio 1 sampai rasio 6, dimana rasio 1 ini pada jurnal itu total produk yang dihasilkan per jumlah jam kerja operator yang tersedia. Untuk rasio 2 itu total produk milk cup yang cacat per total produk milk cup yang dihasilkan kali 100%. Untuk rasio 3, total produk milk cup yang dibuang per total produk milk cup yang dihasilkan kali 100%. Untuk rasio 4, total produk yang dihasilkan per total waktu penggunaan mesin filling. Rasio 5, total produk yang dihasilkan per pemakaian energi listrik mesin filling. Untuk rasio 6, total waktu kerusakan mesin filling per total waktu tersedia penggunaan mesin filling dikali 100%. Lalu ini untuk penentuan performansi standar dan skala performansi. Jadi nanti ada level 1 sampai level 10. Level 0 sampai level 10.
Nah, ini perhitungannya untuk mencari level 1 sampai level 2 itu dari level 3 dikurangi level 0 per 3 dikurangi 0. Dan untuk mencari level 4 sampai level 9 ini level 10 dikurangi level 3 per 10 min 3. Lalu untuk perhitungan indeks produktivitas, untuk yang pertama indikator performansi saat ini dikurangi indikator performansi periode sebelumnya per indikator performansi periode sebelumnya dikali 100%. Lalu yang kedua indikator performansi saat pengukuran dikurangi 300 per 300 dikali 100%. Nah, jadi ini rasio produktivitasnya. Ini tuh ada kriteria. Nah, ini rasio 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini bulannya dari bulan Januari sampai bulan Desember. Ada juga rasio rata-rata, rasio terbaik, dan rasio terburuk. Jadi ini itu data yang sudah didapatkan. Dan untuk rasio rata-rata, terbaik, dan terburuk, jadi yang terburuk ini yang paling kecil nilainya dari bulan Januari sampai Desember. Nah, ini rasio terburuknya yang paling kecil 1882, 1310. Lalu untuk rasio terbaiknya ini yang paling tinggi nilainya didapatkan ini di bulan Juni 3407, 1406. Dan rasio rata-rata itu dijumlah semua lalu dibagi dengan jumlah bulannya 12. Jadi hasilnya itu 29906951. Begitupun rasio 2, rasio 3, rasio 4, rasio 5, dan rasio 6. Itu sama juga rata-rata, terbaik, terburuk. Lalu ini indikator performansi. Baik, untuk selanjutnya ini indikator performansi. Kita masuk pada perhitungan. Jadi ini ada kriteria, performansi, target, performansi standar, skor, bobot dalam persen, dan nilai. Jadi untuk kriterianya ini di bulan Januari saja. Nah, performansinya ini rasio 1 segini, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini itu ambil yang di bulan Januari dulu. Nah, bulan Januari ini, Januari saja. Dan ini ada level 0 sampai level 10, dimana yang sudah diketahui itu level 0, 3, dan 10. Untuk level 0 itu yang terburuk, jadi ini merupakan level 0. Dan untuk level 3 ini level yang diambil itu rata-rata, rasio rata-rata untuk level 3. Dan untuk level 10 ini ketentuan dari perusahaan, target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi seperti itu. Dan untuk menghitung level 1, 2, 4 sampai 9, nah ini menggunakan rumus yang tadi, yang ini, dimana untuk mencari level 1 sampai level 2 ini level 3 dikurangi level 0 per 3 min 0. Mari kita coba hitung ya. Sini, level 3 dikurangi level 0 ya. Untuk level 3 2990 6951 dikurangi level 0 1882 1310 sama dengan, nah ini langsung kita bagi saja, dibagi kan tadi per 3 min 0 berarti 3 sama dengan, nah ditemukan segini. Lalu habis dari sini kita jumlah dengan yang mana? Jumlah dengan yang level 0. 1882 1310. Hasilnya 22516
6523, 2251 6523. Lalu ini untuk skor. Bagaimana kita menentukan skor? Itu kita lihat dari sini, dari level 0 sampai level 10 yang mendekati angka ini 33645350. Jadi yang mendekati, paling mendekati nilainya, yang paling mendekati ternyata 32935545. Jadi pada level 4. Jadi di sini skornya pada rasio 1 itu di level 4. Jadi kita tulis 4. Jadi kita hanya menentukan ini dari yang paling mendekati dengan nilai-nilai performansi ini. Dihasilkan skor 4, 2, 3, 4, 4, 4. Untuk bobot persennya ini biasanya ditentukan oleh perusahaan, dari perusahaannya sendiri. Jadi ini sudah ada 20, 10, 10, 25, 25, 10. Dan nilainya ini kita kalikan dari skor dikali bobot. Jadi 4 kali 20 80, 2 kali 10 20, 3 kali 10 30, 4 kali 25 100, sama ini 4 kali 10 40. Jadi nilai ini kita jumlah. Jadi indikator performansinya itu didapatkan 370. Jadi begitu cara perhitungannya. Nah, ini grafik indikator performansi. Nah, di sini sudah dihasilkan semua. Nah, ini kan 370 di bulan Januari. Nah, di bulan Januari 370. Februari sampai Desember bisa dihitung sendiri, mungkin bisa dicoba-coba perhitungannya. Lalu ini untuk grafik indeks produktivitas. Nah, gimana cara menghitung grafik indeks produktivitas? Ini dari rumus yang ini. Indikator performansi saat ini dikurangi indikator performansi periode sebelumnya per indikator performansi periode sebelumnya dikali 100%. Nah, jadi kita kalau untuk di Januari ini 0 karena tidak ada periode sebelumnya. Jadi kita menghitung dari bulan Februari. Nah, bulan Februari 300, bulan sebelumnya berarti 370. Mari kita hitung. Saat ini 300 dikurangi 370, ini sebelumnya sama dengan segini. Lalu kita bagi periode sebelumnya 370 sama dengan, lalu kita kalikan 100, hasilnya segini. Ini dibulatkan jadi min 19%. Jadi seperti ini untuk perhitungannya. Ini agak simpel perhitungannya. Lalu untuk yang grafik indeks produktivitas, nah ini menggunakan rumus yang ini, indikator performansi saat pengukuran dikurangi 300 per 300 dikali 100%. Nah, kita hitung yang di bulan Januari. Indikator performansi pengukuran itu didapatkan 370. Tadi dikurangi 300 sama dengan segini, lalu dibagi 300, lalu dikali 100. Nah, hasilnya 23. Dibulatkan ya, ini jadi 23. Jadi seperti itu perhitungannya. Ini juga simpel untuk perhitungannya. Dan ini hasilnya, analisis pencapaian skor setiap rasio. Jadi skor yang ini 423 444. Nah, di bulan Januari ini, lalu di bulan Februari bisa dihitung sendiri. Lalu kita jumlahkan, jumlahnya seperti ini. Lalu ini analisis peningkatan produktivitas. Jadi untuk mengatasi penurunan produktivitas dilakukan analisis dengan metode fault tree analysis FTA. Fokus utama adalah rasio 5. Kita lihat rasio 5.
Nah, di sini dia paling kecil nilainya 35 dibanding yang lain, yaitu efisiensi penggunaan listrik pada mesin filling yang memiliki nilai terendah. Nah, produktivitas dapat ditingkatkan dengan 3 cara: dengan meningkatkan output tanpa menambah input, menjaga output tetap dengan mengurangi input, dan meningkatkan output sambil mengurangi input. Nah, ini penyebab rendahnya total produk yang dihasilkan terhadap pemakaian energi listrik di rasio 5. Ini dengan metode FTA tadi. Kita fokus pada rasio 5. Lalu ini contoh FTA pemakaian energi listrik yang tidak efisien untuk bagian 2B. Nah, lalu ini strategi peningkatan rasio 5 total milk cup yang dihasilkan terhadap pemakaian energi listrik. Jadi ini. Lalu kesimpulannya dari jurnal ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas di PNC divisi milk processing tertinggi pada April dan Oktober, nilainya 400, dan terendah pada Juli dan Agustus, nilainya itu 180. Jadi peningkatan produktivitas tertinggi terjadi pada September 114%, sementara penurunan terbesar terjadi pada Juli minus 49%. Jadi analisis rasio menunjukkan bahwa rasio 5, efisiensi penggunaan listrik pada mesin filling, memiliki nilai terendah. Strategi peningkatan produktivitas untuk mengatasi masalah ini telah direkomendasikan. Baik, jadi itu saja yang dari jurnal. Jadi untuk tujuan penelitian ini tuh sebenarnya untuk mengukur seberapa baik kinerja produksi menggunakan metode OMEX. Lalu kan bisa mengetahui bagian mana saja yang perlu ditingkatkan gitu. Lalu untuk mungkin ada suatu kelebihan dan kekurangan gitu dari metode ini. Kalau kelebihannya itu mudah dipahami karena semua data itu dijadikan skor. Jadi kayak kayak detail banget. Perhitungannya juga pastinya banyak sekali. Lalu membantu perusahaan fokus pada masalah yang paling penting. Jadi fokus di satu gitu yang bisa dilihatkan. Juga cocok untuk mengevaluasi performa dari waktu ke waktu. Untuk kekurangannya itu ya itu perlu data yang lengkap dan akurat gitu, soalnya kan banyak gitu. Lalu juga tidak mempertimbangkan hal-hal non teknis kayak seperti semangat kerja karyawan ataupun kondisi cuaca. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu OMEX ini membantu perusahaan mengukur dan memperbaiki produktivitas dengan cara yang jelas dan sistematis. Jadi perusahaan ini bisa melihat apa yang harus dibenahi gitu. Lalu metode ini tuh cocok digunakan di industri manufaktur. Soalnya kan produksi itu biasanya punya banyak data yang bisa dihitung gitu. Terus cocok juga untuk memantau dan meningkatkan kinerja pabrik. Juga bisa dipakai untuk mendukung program efisiensi energi dan perbaikan berkelanjutan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.